Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita telah dapat hadir pada siang hari ini dalam rangka acara kombel mingguan kita di TK Abatamiang. Tepatnya hari ini hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak sama-sama kami ucapkan kepada ibu-ibu majelis guru TK Abatamiang yang telah hadir pada acara kita hari ini. Di kombel kita ini hari ini adalah acara presentasi mengenai komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru atau tenaga pendidik yang berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan atau kelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Komunitas belajar dilaksanakan dengan dua fokus. Yang pertama yaitu komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid dan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Komunitas belajar dengan fokus pada pembelajaran murid dan kompetensi GTK dilakukan secara kombinasi dengan porsi yang lebih besar pada fokus pembelajaran murid. Jadi lebih fokus kita kepada pembelajaran murid. Sekarang kita bahas mengenai konsep komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid. Komunitas belajar ini sangat penting karena menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antara GTK. GTK dapat belajar bersama, tidak terisolasi dan bersepakat bahwa pendidikan semua murid adalah tanggung jawab kolektif. Jadi tidak ada istilahnya saya guru kelas A bertanggung jawab terhadap hanya murid di kelas A. Saya guru kelas B bertanggung jawab hanya di kelas B. Tetapi semua murid adalah tanggung jawab bersama secara kolektif. Komunitas belajar dalam sekolah ini menghilangkan sehingga terjadi meminimalisir sehingga murid memperoleh pengalaman belajar yang kualitasnya yang sama siapapun gurunya. Jadi kualitas pembelajaran mereka itu sama siapapun guru mereka dengan adanya komunitas belajar ini. Kemudian komunitas belajar ini menempatkan fokusnya pada pembelajaran murid, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta berorientasi pada data hasil belajar murid. Ketiga putus ini merupakan tiga ide besar dalam menjalankan komunitas belajar. Ada jadi tiga ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada data hasil belajar murid. Yang ketiganya yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi tiga ini adalah tiga ide besar komunitas belajar. Kemudian komunitas belajar ini yang pertama fokus pada pembelajaran murid. Tujuan utama dari penyelenggaraan satuan pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid terlibat dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Tidak cukup sekedar belajar, tetapi bagaimana murid dapat belajar sampai tingkat capaian tertinggi.
Jadi guru perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis yang harus mampu dijawab oleh guru. Apa itu? Yang pertama, pertanyaan kritis yang pertama adalah apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Jadi guru harus mengetahui apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Apa saja kompetensi esensial dan konsep penting yang harus murid kuasai. Pertanyaan kritis yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid sudah belajar hal tersebut? Mengetahui kondisi awal murid saat belajar hingga saat ibu-ibu menyatakan telah tuntas mencapai capaian pembelajarannya. Yang ketiga, pertanyaan kritisnya yaitu bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak mau belajar, yang tidak belajar. Tidak belajar dalam konteks ini bukan sesederhana bahwa tidak ikut secara fisik, bukan itu saja, tetapi juga ada dia hadir namun tidak terlibat dan tidak melalui proses pembelajaran. Jadi bukan hanya tidak hadir karena malas atau sakit, tetapi juga dia hadir namun tidak terlibat dan tidak melalui proses pembelajaran. Apa solusinya apabila ada umpamanya bukan hanya remedial atau mengulang dengan kegiatan yang sama, tetapi apabila umpamanya rekan kita pernah mengalami seperti itu dan dia sudah mendapatkan solusinya, agenda komunitas belajar bisa kita angkat berangkat dari permasalahan satu guru. Apabila ada guru yang sudah menemukan solusinya, itulah didiskusikan nanti di komunitas belajar. Itu sebagai bahan untuk permasalahan guru yang tidak mampu mengatasi masalahnya ini, ada guru yang lain mendapatkan solusi, jadi diangkatkanlah ke dalam kegiatan komunitas belajar. Kemudian pertanyaan kritis yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Karena kemampuan murid itu kan ada yang sudah mampu dia, sedangkan temannya belum. Jadi yang mampu ini jangan nanti akan mengganggu kepada temannya yang belum mampu. Apa kegiatan yang kita berikan kepada murid kita yang sudah mampu ini, yang sudah mahir, kita carikan solusinya juga nanti kita bisa angkatkan dari kegiatan kita di komunitas belajar. Kemudian yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Ini adalah tiga yang tadi kan. Yang satu tadi fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Kegiatan pelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika GTK dapat berkolaborasi dengan GTK lainnya. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama. Di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain, serta kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab semua guru. Jadi bukan hanya tanggung jawab guru yang di kelasnya saja, tetapi semua guru. Yang ketiga, ide besar yang ketiga tadi yaitu berorientasi pada hasil belajar murid. Hasil belajar murid perlu diketahui oleh GTK dengan cara mengumpulkan bukti berupa hasil asesmen murid yang digunakan sebagai dasar pada seluruh proses belajar dalam komunitas. Peningkatan hasil belajar murid bisa dilihat dengan membandingkan bukti berupa hasil asesmen murid sebelum dan setelah dilakukan intervensi dalam sebuah siklus. Siklusnya itu yang pertama yaitu refleksi awal.
Setelah diadakan refleksi awal, baru perencanaan, kemudian implementasi, dan selanjutnya evaluasi. Setelah itu baru nanti refleksi akhir. Siklus belajar komunitas belajar ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar dalam komunitas merupakan proses utuh dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, konsep komunitas belajar berfokus pada peningkatan kompetensi GTK. Komunitas belajar mendorong budaya belajar berkolaborasi antar GTK, memberikan wadah bagi para GTK untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Interaksi dan dialog antara anggota komunitas dapat berupa berbagi kekhawatiran, masalah, dan praktik baik untuk direfleksikan bersama-sama. Dengan begitu, anggota komunitas dapat saling dukung untuk mandiri dan berdaya, memenuhi kebutuhan profesionalismenya. Maka penting bagi semua anggota komunitas untuk berkontribusi dan memanfaatkan semua aktivitas di dalam komunitas belajar. Demikianlah presentasi mengenai komunitas belajar. Apakah ada yang akan ibu-ibu tanyakan sekitar mengenai komunitas belajar ini? Komunitas belajar. Ada yang akan ditanyakan? Ada, Bu. Nah, silakan kepada Ibu Leli, dipersilahkan. Saya ingin bertanya bagian kalau komunitas belajarnya sudah terbentuk dan telah membuat jadwal, namun jadwal yang telah ditetapkan ini tidak terlaksana, Bu. Bagaimanakah solusinya? Apakah dibiarkan saja yang tidak terlaksana atau diganti waktunya? Nah, itu saja, Ibu. Terima Terima kasih banyak atas pertanyaan daripada Ibu Leli. Kami akan coba menjawabnya. Apabila sudah kita jadwalkan namun ada halangan tidak terlaksana, jadi kita ganti dengan kita musyawarahkan dulu dengan tim kecil, diganti dengan hari lain. Misalnya hari Senin tidak jadi, kita ganti atau cari hari Selasa, Rabu, atau Kamis, hari mana yang bisa kita laksanakan lagi komunitas belajarnya. Yang penting komunitas belajar itu tetap berjalan, tetap ada dalam 1 minggu 1 kali. Demikian saja jawabannya. Baiklah ibu-ibu, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang setelah beberapa bulan dibentuknya komunitas belajar TKA Batamyang, apakah ada kendala yang ibu-ibu hadapi dalam menjalankan komunitas belajar kita ini? Ketiga. Yang mau menjelaskan apa kendala yang dihadapi. Sedikit, Bu. Ya, silakan Ibu Rada. Ya, terima kasih, Bu. Sedikit kendala yang saya hadapi beberapa bulan ini yaitu dengan waktu, Bu. Terkendala pada waktu apabila kita melaksanakan secara online, kalau mati lampu, baterai HP-nya kadang lowbat atau nggak bisa dihidupkan lagi gitu. Dan kemudian kalau dilaksanakan secara offline, itu terkejar rasanya gitu, Bu. Kita lagi mengurus pekerjaan lokal dulu, jam ngumpulnya harus segini, akhirnya kita terlambat dan teman-teman kita udah diskusi kayak gitu, Bu. Itu kemudian, Bu. Terima kasih atas pemaparan Ibu Rada mengenai kendala dalam melaksanakan komunitas belajar. Untuk mengenai membagi waktu, kita sepakati aja harus lama atau luangkan aja waktunya sekitar setengah jam, paling lama 1 jam. Dan apabila
ada kendala mati lampu, bisa diinformasikan kepada teman-teman yang lain untuk melaksanakan komunitas belajar di lain waktu, atau cari waktu yang lebih bisa lebih memungkinkan. Apabila mati lampu, kita undur waktunya kepada waktu yang memungkinkan apabila agar bisa terlaksana komunitas belajarnya. Yang penting luangkan aja waktunya sekitar setengah jam atau paling lama 1 jam. Nah, kita lanjutkan ibu-ibu. Selama menjalankan komunitas belajar, apa manfaat yang ibu rasakan dalam menjalankan komunitas belajar kita ini? Apa-apa saja manfaat yang ibu rasakan? Terima kasih Bu. Sedikit ingin memaparkan atau menjelaskan bahwa apa saja manfaat yang dirasakan dalam komunitas belajar selama berjalan beberapa bulan. Yang pertama mengenai rapor pendidikan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya rapor pendidikan ini mungkin belum diketahui oleh seluruh guru, sehingga hanya diketahui oleh operator saja. Namun melalui Kombel, kita dapat berbagi informasi kepada semua guru. Beginilah kondisi rapor pendidikan yang kita dapatkan dari kementerian pada tahun ini, dan itu juga sudah dibahas di dalam komunitas belajar, sehingga guru tahu bahwa apa saja indikator yang rendah yang perlu kita tingkatkan dalam pembelajaran di satuan pendidikan. Termasuk salah satunya poin yang kita rendah adalah mengenai literasi dan numerasi. Dengan informasi tersebut, kita dapat membahas di dalam Kombel apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi pada anak didik. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengenai salah satunya mengenai modul ajar, di mana sebelumnya modul ajar ini tidak seluruh guru yang dapat membuat ataupun memodifikasi modul ajar untuk perangkat pembelajaran. Namun setelah adanya komunitas belajar, guru-guru dapat berbagi praktik, memberikan contoh, dan sehingga dapat menunjukkan kepada guru yang lain bagaimana bentuk modul ajar dan bagaimana cara memodifikasi modul ajar baik melalui PMM ataupun modul ajar yang dibuat sendiri oleh guru. Mungkin itu saja Ibu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ulan. Terima kasih atas tanggapan daripada Ibu Ulan mengenai manfaat komunitas belajar yang sudah berjalan beberapa bulan. Yang pertama, kata Ibu itu rapor pendidikan yang selama ini hanya diketahui oleh operator, sekarang semua guru sudah dapat mengetahui bagaimana rapor pendidikan di sekolah kita. Kemudian mengenai modul ajar juga yang selama ini hanya melihat daripada di internet dan sekarang sudah bisa dibahas di komunitas belajar. Berarti komunitas belajar kita ini memiliki manfaat yang sangat berguna bagi guru-guru kita dan bisa untuk meningkatkan kualitas daripada guru-guru kita di dalam memberikan pembelajaran kepada murid. Demikian saja acara komunitas belajar kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.